Oke, sekali lagi kita mengundang untuk Kak Dinar untuk bisa bergabung bersama kita di atas panggung. Halo. Halo, selamat pagi Kak Dinar. Buat tepuk tangan buat Kak Dinar Deca. Halo. Halo semuanya. Silakan Kak Dinar duduk di tempat yang telah disediakan. Bagus ya kursinya itu ya. Bagus sekali. Aduh. Salah. Sorry. Biar nggak kaku banget pagi-pagi. Iya. Maunya gini banget. Bener. Senyum ya. Ya nggak senyum saya keluarin ya. sorry. Makin rame nih Rafa. Ini gue juga mau ingetin boleh disiapin catatannya. Mungkin ada masukan yang kayak Benar. ini harus gue lakuin nih kayaknya gitu. Abis ini kita langsung kuis ya, ntar kita tanyain. Yang bisa jawab. Abis ini kita walk in interview ya. Langsung. Boothnya udah ada. Udah ada ruang Udah ada. wawancara ya. Iya, nih udah ada nih. Dari udah kemarin disediain. udah ada yang kepake. Oh, langsung Bahkan ya. denger ya. Kemarin itu udah ada yang daftar. Hari ini udah kerja. Hari ini udah masuk. Udah kerja. Wah. Jadi ditanyain, Mas bisa kerja kapan? Besok bisa besok. Iya. Iya langsung masuk. Cepet banget emang ini job fair yang kali ini. Dan yang pasti untuk kali ini kita akan berfokus kepada era baru yang dimana kita akan fokus pada perubahan era baru dalam dunia kerja dan bagaimana peserta atau teman-teman yang ada di sini pencaker itu bisa siap untuk menghadapinya. Dan ada juga skill swap, yaitu peserta dapat berbagi pengalaman ini dalam mengembangkan keterampilan baru atau mengatasi tantangan dalam perubahan karir. Itu, jadi bentar bisa cerita. Saya dulu jualan bakso. Bakso tikus. Gak boleh itu. Gak boleh, ya emang gak boleh. Makanya cari yang jelasnya tuh di sini di job fair ya kan. Terus yang terakhir kita juga akan ada skill wish list yang dimana peserta untuk diminta untuk mencatat keterampilan atau pengetahuan baru yang ingin mereka kuasai di era baru ini. Yap. Dan di depan kita udah ada Kakak Dinar nih. Gue mau ngasih tahu, ternyata yang kalau kita tahu mungkin sebagai konten kreator ternyata enggak Raf yang kayak tadi lo bilang tuh Betul. banyak pengalamannya. Ternyata Dan apa Kak tuh? Dinar itu punya pengalaman 6 tahun sebagai praktisi HR. 6 tahun bro. 6 tahun bukan kaleng-kaleng ya. 6 tahun. Gokil. Itu kalau dia presiden udah 1 periode ya. Aduh. Halo. Iya, emang periodenya 5 tahun. Benar, nggak salah. Bener-bener. Dan Kak Dinar juga ini Vice President of People di Virus Media. Maksudnya presiden yang gue maksud vice presiden bro. Itu. Hey. Baru sampai VP aja, belum Iya. si level. Oh belum. Iya. Tapi saya lihat sih karirnya akan menuju ke situ sih kak. Gue harus ngegulingin CEO-nya dulu masalahnya. Ya Oh ternyata kudeta dia gitu. ada juga ya di dalam perusahaan ya. Tenang, gue bantuin. Boleh. Main ikut-ikut aja lo. Terus juga ternyata Kak Dinar ini adalah seorang penulis untuk rahasia dapat pekerjaan. Wih. Ternyata emang ada rahasianya ya? Ada. Oh, Kayak resep rahasia gitu lah. Itu Iya, yang iya, kita iya, bisa iya. tahu ya. Dan yang terakhir juga dia mengedepankan quotes ini kayaknya jadi quotes of the day juga nih. Apa tuh? As in people means the company and they employs. Jadi artinya kayak apa kak? Silakan. ada artinya di bawah sini ya guys ya. Briefnya yang mana ya? Oke. Gak ada. Sorry. Dan langsung aja untuk kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng Kak Dinar. Kak Dinar gimana kabarnya Kak Dinar? Ini adalah event terpagi gue. Oh iya, event Gue terpagi, seumur bikin hidup. seumur hidup ya. Wow. Tadi, kebetulan gue kantornya itu masuknya siang jam 10 pagi kayak Oke. hybrid working juga Iya. gitu. Terus gue HR-nya jadi gue suka-suka dong datang ke kantor jam berapa. Oke. Kantor gue gitu kan Betul. ya gitu. Pas gue dikasih tahu Kak Dinar kita berangkat jam 7 pagi ya. Apa? Jam 7 pagi. Nah, tenang Kak Dinar, nanti Kak Dinar ada pekerjaan di sahur ya. Jadi dari jam 1 malam udah standby. Iya. Kita review dari jam 2 sampai jam isoma gitu, sampai jam 4 gitu ya, Iya, sampai iya. adzan subuh. Enggak, abis itu setelah subuh kan langsung tidur kak, keliling-keliling Iya. dulu, semangatin orang-orang, yuk semangat ya cari kerja Semangat ya. ya, semangat. Kayak gitu. Oh tapi memang kantornya Kak Dinar tuh masuknya jam 10. Iya, hybrid working. Oh kirain Bener. memberikan contoh yang tidak baik. Ternyata memang gitu guys. Iya, emang hybrid tuh artinya bisa di mana aja Bener. gitu ya, bisa Iya. santai. Iya. Enak nih pekerjaan zaman now. Pekerjaan itu. zaman now Now, ya. ya. Kak Dinar nggak butuh loker apa cari MC? Iya, lagi nyari sosial media kreatif strategi sih. Ada butuh konten creator tambahan? Butuh bisa. Nanti Bisa kita habis deh. ini ngobrol Di lah lobby ya. terus. Iya. bisa, Di bisa. lobby terus. Tapi kalau dari Kak Dinar sendiri ngelihat perkembangan dunia kerjaan sekarang nih di masing-masing bidang itu seberapa berkembangnya sih Kak? Iya.
cepet banget ya. Iya. Kayak orang itu bisa menciptakan satu jabatan baru Ya. dengan job desk-nya sama, misalnya kayak Iya. recruiter sama talent acquisition. Sebenarnya dua-duanya kan fokusnya rekrutmen ya. Iya. Betul. Gitu. Tapi dua ini ternyata jangka pendek sama jangka panjang. Bedanya Ya. di sana itu cuma di departemen HR doang. Kalau kita ngomongin departemen tech ada AI. Ya. Nah, ada tiba-tiba nanti AI spesialis. Ini AI manusia ya. AI artificial intelligence. Artificial Iya. Ya intelligence. bukan anak intern ya. Oke. Anak Bukan. intern. AI Anak magang ya. anak Bukan. magang juga sebenarnya. Iya. Iya, untuk bekal kan, untuk Iya. dapat CV di full time-nya gitu. Jadinya kerjaan itu ngikutin teknologi sama perkembangan zaman. Ya. Gitu. Udah pasti tuh ya? Udah pasti. Dan kayak 20 tahun ke belakang deh, itu kan banyak banget profesi baru ya. Betul. Iya banget. Social media spesialis, tadinya Iya. nggak ada gitu kan. Copywriter tadinya dikenal sebagai creative writer, tapi Betul. sekarang ada copywriter, ada content writer, ada UX writer. Iya gitu banget ya. lagi. UI, Banyak UX ya. banget, bener gitu. Jadi kalau mau keep up nih sama industrinya, kamu lihat teknologi sama zamannya itu ngarahnya kemana? Ah. Nah, ini dia. Dengan pesatnya perkembangan zaman kayak gini, menurut Kak Dinar, skill apa aja yang penting untuk zaman sekarang yang kita punya gitu? Basic skill seenggaknya gitu, at least. Basic skills yang harus dipunyai itu dua teman-teman, agile learning atau fast learner ya, dan yang kedua itu communication. Ah. Kenapa kita mentingin belajarnya dulu? Karena balik lagi, manusia itu kalau kata DJ Habibie, kita tuh terus belajar sampai nanti hari terakhir kita nutup mata. Nah, nanti kalau masuk ke dunia kerja, tuntutannya adalah kamu harus belajar. Kalau jadi fresh graduate ya, Ya. masuk ke industri baru, lowongan kayak profesinya baru gitu. Kamu harus belajar, bukan lagi pilihan, tapi wajib belajar hal baru. Ya. Dan kamu harus bisa belajar dengan cepat, nggak takut salah, Aha. ya, nggak takut salah, wajar. Kalau Salah tuh wajar ya? Iya, 3 bulan pertama salah tuh wajar, udah 4 bulan nggak boleh salah, nanti diomelin. Di SP guys. Bukan domain lagi SP ya. SP1, iya. Ini Biasa ambil HR nih SP biasanya ngasih nih. Iya, agak deg-degan ya. ya. Tapi tidak. Ini dari tadi kan kita kesana kayak dunia kerja tuh serem banget gitu ya. Aneh. Enggak, sebenarnya itu tergantung kita aja ngelihat. Karena Benar. zaman sekarang ya kita lihat aja di sosial media banyak banget anak-anak yang kayak ini kayaknya kantor gue toksik. Padahal lu yang toksik, halo. Disuruh datang jam 8, datang jam 9. Gimana gak kena SP gitu kan. Ini soal kesepakatan kan. Bener. Nah, deal-dealannya di awal seperti apa? Benar. Gitu. Nah, Benar, yang benar. kedua Yang ngomongin deal-dealan, Aha. komunikasi. Komunikasi. Komunikasi sekarang tuh bentuknya dua ya, korespondensi digital, Oke. by chat, by video conference Ya. gitu, dan komunikasi direct. Oh direct Kayak yang kita nih langsung. ngobrol langsung. Iya, Kan iya, interview iya. aja sekarang ada dua ya. Iya, Contohnya interview offline. Offline. Langsung Betul. walk-in interview, ya kan? Yang lagi lihat kita di online, hai. good luck ya yang mau interview, semangat. Yang kedua online interview. Betul. Gitu. Kadang-kadang zaman sekarang personanya tuh beda. Ah, Yang di online interview mungkin chatty, pede banget gitu. Begitu udah interview sama user dan itu offline, Aha. tiba-tiba kok lebih deg-degan, kok Betul. lebih nervous Ah. gitu kan ya. Udah ngeliat vibe-nya, Iya, kok ini iya. pada pakai lanyardnya coach gitu kan. Gitu kan. wah anak-anak Loh, ini saya SCBD di mana nih. gini Bener. kan. Kok ini kok dilihat kok nenteng-nentengnya merek-mereknya udah kayak nggak kebeli nih sama gue Iya, gitu. botolnya Corsica. Nah, ya kan? botolnya Corsica. Tadi ada tuh gue liat Corsica. Lu siapa tuh, aduh. Itu udah kayak nggak cari kerja ya. itu ya. Bener gitu kan, udah beda feelingnya, pressure-nya tuh beda gitu. Benar. Makanya komunikasi zaman sekarang nggak cuman maintain komunikasi secara offline atau direct kayak begini, Direct. tapi juga korespondensi digitalnya juga. Betul. Ngetik email itu nggak sama kayak ngetik di chat. Tuh, Bener. catat Nah. baik-baik. Ngetik email nggak sama kayak ngetik chat ya, bukan kayak bang atau min. Ini bos lu bukan mimin. Coba kasih contoh Kak. Kasih contoh. Cakep. Bukan pantun. Sorry. Gimana Kak? Kalau di chat itu kita bisa langsung direct kayak, hai Mas Coki, berikut ya aku kasih brief untuk acara besok. Nah. Mohon dicek ya, gitu. Send, terus ditunggu feedbacknya. Gitu. Iya. Oh, itu chat nggak apa-apa. Bener. Betul. Kalau email kan kadang sisinya banyak ya Pak. Iya, betul. Ya, ada yang punya acara, Benar. ada sponsor, nggak mungkin langsung kayak, hai Mas Coki, emoticon senyum. Gitu. Berikut brief untuk besok ya. Mohon dicek, cheers
gitu. Terus emotnya nggak di-upgrade lagi, jadi kayak gambar emot, gambar Iya, X gitu. kotak. Kotak. Wah nggak Kan kebaca. Apaan nih? Ini anak internet siapa nih? Jangan ya guys ya, nggak boleh ya. Kena deh tuh. Satu, Itu satu. strike. Jadi sebaiknya menggunakan kata-kata yang baik. Sebenarnya juga kalau dibilang perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang, masing-masing ada tantangannya. Mungkin Betul. kalau zaman dulu kita mau nyurat bener-bener belajar suratnya tuh dari senior kita. Bener. Kalau sekarang belajar ngemail, masa sih kalian gak punya kuota? Iya kan? Ya. Iyalah. Ada AI ngechat yang bisa bantuin gitu kan. Nah, tapi jangan langsung copy paste plek-plekan ya, geng. Nah. Di paraphrasing lagi itu ya. Biasanya gitu tuh, ada yang copy paste tuh nyari di Google cara untuk mengechat gitu. Iya. Biasanya Cara gitu tuh. menulis cover letter untuk apply Iya program lagi. magang di Pertamina gitu. Terus nanti 100 yang apply semua template-nya sama. Enggak, yang lucu ya lagi nama atasnya nggak diganti. Contohnya Benar. namanya Dimas, tapi di emailnya Ardi. Mampus lu, namanya Dimas. Bingung Jadi nggak tuh? bener-bener plek-plekan copy paste ya. Iya. Bener, gitu. Jadi harus diperhatikan lagi ya. Nah mungkin mau sedikit throwback nih, karena dari tadi teman-teman pasti ngerasa kayak, Kak Dinar mah bisa ngomong kayak gini karena udah kerja sekarang. Iya, Tapi iya. kan dia nggak bisa ada di titik ini kalau nggak melalui proses itu. Mungkin bisa dikasih tahu zaman dulu seberapa susahnya sih Kak untuk kerja dan maksudnya interview dapat dengan HRD itu kayak gimana Oke. dibandingin sama sekarang? Fun fact sebelum jadi HR, Ya. gue itu kerja di pabrik di Kerawang FMCG. Oh iya. Really? Ya. Wih, gila, Jadi anak really? gudang, PPIC. I see. Ya. Iya, iya. Checker-checker tuh yang ngecek-cekin Nah, ya. bener, ya Vivo, first Iya, in, iya, first iya, out, iya. gitu-gitu. Iya, iya Nah, bener-bener. kuliahnya HI. Cita-citanya jadi kalian sebenarnya kayak masuk ya Mas Rafa. Oke. Kalau nggak radio announcer mau jadi reporter tapi apa daya gitu ya. Kebutuhan dapur lebih Harus mendesak. dikebulin. Harus kebul. Bener, harus ngebul tuh kan. Bener. Akhirnya di Kerawang. Kebetulan tinggalnya di Kerawang. Ya, oh Gitu. dekat. Dekat. Kebetulan bener. yang tanah yang dipakai pabrik tanah saya. Orang dalam. Orang dalam. Enggak, deket doang ya. Deket gitu. Terus selesai kuliah gitu, nganggurnya cukup lama, 1 tahun lebih, hampir kayak 13-14 bulan gitu. Hah? Gue melewati ikut job fair kayak gini. Oh ya? Iya. Iya, ngelewatin. Waktu itu tahun 2014 ya, Oke. gitu. Gue ngerasain bikin kartu kuning. Mhm. Gue ngerasain bikin SKCK. Oh iya. Nah, terus kalian inget nggak? Buat cari kerja Buat tuh cari soalnya kerja, kan. bener. Karena Iya, kan iya. itu harus ada catatannya ya Bener, kalau bener, di bener, Disnaker bener. kabupaten ya. Bener. Gitu. Nah terus di Disnakernya sambil nunggu SKCK sama kartu kuningnya beres, itu ada kayak mading, majalah dinding ya. Iya, iya. Itu isinya ada loker-loker terupdate, itu semuanya gue masukin. Oh Semuanya. iya, iya. Gue nggak ngeliat lagi itu jurusannya apa, itu buat Kerjaannya apa? pokoknya semuanya gue masukin. Pokoknya dapat kerja biar Pokoknya dapet dapur kerja. ngebul. Biar Terus, dapur ngebul. Alhamdulillahnya dapat di pabrik FMCG makanan deket sama rumah, cuman 10 menit gitu. Enak banget tuh. Terus masuk di situ, kerja di situ cukup lama kok 2 tahun. Aha, Terus gue di approach atau dideketin sama headhunter aha. yang tadinya mau hiring gue untuk brand kompetitor. Oh, Ini menarik nih. Ini sering terjadi nih. Sering terjadi. Ketika kita kerja di suatu perusahaan, ada kompetitornya pengen ngajak kita tuh sering terjadi nih. gitu. Udah nyaman tuh padahal kan. betul. Nah dari pertama halo headhunternya itu ngomongnya pakai bahasa Inggris. Oh, oke. Karena dia ada satu must have skills yaitu bahasa Inggrisnya itu harus lancar banget. Banget ya? Banget. Iya, 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 ya udah iya. kebetulan gue dulu kuliahnya di kampus yang dia emang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi ya udah cus Bilingual aja, emang ya? bilingual emang Aman. anaknya, bener gitu. Bukannya di hire ke kompetitor, malah di hire ke headhunter. Oh gitu? Iya, jadinya Iya, disitulah kerjaan pertama jadi HR. Itu tahun 2014. Tahun 2016. Oh 2 tahun setelah itu. 2015, bener. Terus dari headhunter itu gue masuk ke salah satu media online. Oh iya. Sebagai senior talent acquisition dan juga employer branding. Oh jadi double job tuh. Double job, ya waktu itu kan employer branding belum menjadi satu departemen sendiri. Jadi Betul. dicampur sama marketing bagian sosmed tuh. Ah. Terus anak marketingnya udah teriak, ini nggak bisa nih gue ngerjain materi rekrutmen, gue nggak ngerti Masuk nih. akal. Kasih 1 orang dong biar ngerti gitu. Ya udah akhirnya kebetulan gue yang termuda gitu, akhirnya diceblusin ke sana
Dan nyemplungnya jadinya apa yang sekarang gue lakuin ini adalah pembelajaran di lapangan ya lebih tepatnya. betul. Karena secara akademisi gue tuh anak HI. Masuk akal Gitu. ya. Jadi semua yang gue pelajarin di HR itu nanya ke mentor gue, nanya ke HR kompetitor, terus research buat hiring reporter gimana, hiring anak site engineer tuh gimana. Itu semuanya belajar dengan modal gue nanya sama yang udah pengalaman. Tuh, Gitu. modal nanya guys. Nanya. Jadi jangan malu bertanya ya. Nanti sesat di jalan kalau Betul. Bang. Kalau bertanya Iya. tanya Google aja. Sekarang gitu konsepnya. Tuh, bukannya ini bukan kau mendang-mending ya. Lo mau mending, lo kita dulu kayak gitu. Enggak. Nggak ada, gue nggak ada yang bawa. Ini lebih ke motivasiin aja. Kalau dulu caranya aja sesusah itu. Bahkan buat nyari kerja tuh di mading-mading. Sekarang kan kita banyak banget Di aplikasi di online, online gitu kan. segala macam. Bisa lihat di Pasker juga gitu kan. Bisa Bener. menyesuaikan dengan skill masing-masing. Jadi tetap semangat and good luck Kayak gitu. Bener itu. Bener. Kak, tapi coba dong. Maksudnya mungkin di sini kan juga banyak yang bertanya-tanya juga mau sarannya gitu kayak buat pencaker yang udah dateng gitu kayak mau ngebangun karir tapi di pasar kerja yang kompetitif gitu. Terlepas dari tingkat pengalaman mereka yang mungkin nggak terlalu banyak-banyak banget gitu. Betul. Sarannya apa menurut Kakak? Gue punya dua sudut pandang ya. Oke. Pertama dari gue yang dulu juga susah cari kerja nih, Aha. itu gue alamin Iya. sendiri ya. Iya, banget. Gitu. Gue itu di titik apa aja gue apply. Coba Oke. semuanya. Iya, Oke. matematikanya kalau kata data dari LinkedIn Talent Solutions, Ya. untuk dapat satu interview session, kamu butuh apply 27 lowongan kerja. 27. 27. Interview session butuh 27. Ini rata-rata ya. Ini banget. kata LinkedIn ya, menurut kata gue. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya lu daftar pertama terus masuk, nah hati-hati ya. Nah. Ya satu jatah keberuntungan lu udah kepake guys. Itu dari sudut pandang gue yang dulu susah cari kerja. Karena Ya. apa? Kadang-kadang kita tuh udah bikin rencana, Betul. tapi kadang-kadang rencana kita itu bukan based outcome juga. Jadi kamu harus tetap open minded dengan opportunity yang lain. Benar. Nah, sebagai HR, gue akan bilang, pertama faktanya kerja yang gak sesuai jurusan itu terjadi di mana-mana. Benar Gitu. banget. Betul. Nah, Banyak banget yang banyak kayak gitu. banget. Banyak banget. Dan orang terbukti bisa survive Iya. di kerjaan yang gak sesuai sama jurusannya asal kamu mau belajar. Oke. Nah, itu. Jadi pertama coba bidang lain yang mungkin kamu awalnya nggak interest. Karena kamu nggak tahu. Jadi dicoba dulu aja. Apalagi kamu lihat tren kerjaan zaman sekarang tuh kayak gimana. Betul. Oh, sekarang banyak trennya full digital marketing. Coba belajar digital marketing tuh apa sih? Oke. Gitu. Bootcampnya, pembelajarannya disediain juga di sini gitu ya. Betul. Itu banyak. Tinggal willingness dari kamu aja untuk show up dan belajar sesuatu yang baru. Karena lagi-lagi profesi itu akan terus berkembang sesuai dengan teknologi dan zamannya. Kalau kita nggak mau belajar atau step up atau upskilling kita, akhirnya kita ada di titik itu ketika orang lain udah lari jauh. Ah Nah, iya. yang ketiga, bangun karir itu kayak maraton gak sih? Bener banget. Bener banget. Harus apa pace-nya harus Pace-nya, tetap. bener. Ada prosesnya juga gitu buat sampai Bener, finish gitu bener. ibaratnya ya. Kadang ngap, kadang kayak ini gue kerja apaan sih nggak dibayar lembur, teman-teman gue udah pakai motor sport, mobil sport, kok gue masih kayak pakai motor-motor yang ini aja ya dari Iya, zaman iya, gue iya. kuliah. Ember, motor Nah. ember. Batoknya goyang kan. Nah, udah shock breakernya tuh udah kayak gimana gitu. Ini mau diganti duit gue udah gak ada gitu. Nah, kalau kita ngebandingin sama orang Hah? gitu ya, itu kita kecenderungannya tuh ngehakimin diri sendiri. Ah, Kayak iya. lu tuh, kayak lu nggak ngelangkah, padahal tiap hari tuh lu survive gitu. Iya Bener. lagi. Ada momen kayak gitu tuh. Ada momen kayak gitu. Karena kalau terus ngebandingin sama orang, kita nggak kelar-kelar sama diri kita sendiri. Jadinya kalian tuh paling tahu prioritas kalian tuh apa, kalian tuh di bidang apa, Betul. excelnya. Dioptimalisasiin di situ. Udah merem dulu deh, gak usah ngeliat yang lain. Meskipun kita di era semuanya serba pamer ya. Nah, Ya. iya benar. Tapi demi keamanan mental health Ya, itu juga penting loh guys. itu juga penting loh ya. Itu juga harus kalian fokusnya ke diri sendiri. Apa yang bisa gue lakukan sekarang, apa yang udah gue lakuin selama ini, itu nanti akan jadi satu hal yang membawa kalian ke jenjang karir kalian 5-10 tahun ke depan. Jadi kayak investasi jenjang karir. Bener. Oke. Dan maraton, ingat. Jadi pasti ada capeknya. Jadi cutinya dipakai ya mas. Tuh. Mas, Iya. ya. Cuti itu penting Cuti dipakai. itu penting, ya. Udah Jangan tahu kan main- cuti kan? Udah tahu kan semua fungsi cuti ya? Karena di sini banyak anak SMA Iya. atau enggak?
Mukanya Banyak. masih muda-muda soalnya. Masih kuliah juga banyak. Masih kuliah juga, kuliah. bener, juga. banyak masih dalam sekolah ya. Nah, tadi aku mau nanya, kan kata Kak Dinar kan nggak sesuai jurusan itu nggak apa-apa. Tapi menurut kantor gitu, misalnya jurusannya teknik industri gitu, pengen masuk yang agak melenceng agak jauh ke arah-arah yang digital marketing itu kan jauh beda ya. Benar. Itu kalau dari perusahaan gimana? Mungkin kan banyak yang bertanya-tanya, aduh jurusan gue kayaknya nggak ke situ lagi, tapi gue pengen banget masuk situ. Apa yang harus gue lakuin gitu kan, pasti kan? Pertama-tama kita identifikasi dulu, Aha. kamu lemahnya di mana? Oke. Oke. Oke, gue tertarik digital marketing, tapi gue nggak punya background akademisinya, Nah, gitu. Riset, cari di googling, mana ada webinar atau pelatihan yang akan ngasih atau ngebelikin kamu dengan sertifikat, Oke. di mana itu jadi modal kamu Hmm. untuk apply kerjaan di bidang digital marketing, Iya. gitu. Atau ikutan mentorship, ikutan bootcamp, ikutan seminar di sana, di Oke. sini, gitu ya. Yang bayarnya boleh dicicil 2 tahun, pokoknya riset dulu. Aha. Kemudian di fill in dengan informal education, Oke. Betul. gitu. Dan sekarang di sosial media banyak juga para praktisi yang share ilmunya dengan cuma-cuma. Iya, Nah, iya. itu iya. bisa jadi satu alternatif juga. Ya, Ah. seperti akun TikTok dan juga Instagram dari kakak yang satu ini. Tapi kak, mungkin kan kayak tadi kakak bilang, maksudnya ada kakak kan juga nge-share konten apa segala macam kayak gitu. Tapi kantor tuh bakal ngelihat ini gak sih? Mana sertifikatnya? Kan ada yang emang beneran ada sertifikatnya, yang Bener. akhirnya Heeh. ada tulisan yang gue emang pernah ikut di seminar ini nih gitu. Ya. Kalau kita nonton tapi kita ngerti nggak punya sertifikatnya gimana? Gini, portofolio. Oh, portofolio. Portofolio. Ya. Ada yang namanya mock up, teman-teman. Aha. Mock up itu adalah kamu bikin portofolio mandiri. Oke. Misalnya kamu lihat e-commerce nih ya, e-commerce kan banyak ya di Iya. Indonesia, warna-warni itu. Iya, iya, Nah, iya. kamu pas lagi ada ikut kelas online gratis, Aha. diajarin gimana cara bikin e-commerce yang benar-benar copy paste dari yang udah ada. Oh Oke. iya. Nah, kamu coba bikin versi kamu sendiri, kemudian kadang-kadang orang tuh bikin porto suka lupa ngejelasin ini tuh apa, jadi cuma screenshot doang isinya. Betul. Nah, Iya, iya, iya. dijelasin ini mock up portofolio kamu coba bikin copy paste e-commerce apa, dan ini fitur yang kamu bikin jadi sebagai unggulannya mock up e-commerce kamu. Iya iya Gitu. iya. Atau nge-mock up desain, kamu jadi anak graphic designer tapi kamu anak sastra bahasa Jawa misalnya. Iya. Ya. Iya, Tapi iya. passion kamu adalah desain Iya. gitu. Nah, Masuk kamu tuh. lihat poster suatu acara yang hits banget gitu Aha. ya. Kemudian kamu mock up bikin versi kamu sendiri. Oke. Nah, Iya, iya, iya. Pokoknya jangan ditiru ya. jangan ditiru tapi bikin versi Iya, sendiri. versi sendiri. Gitu. Makanya ada namanya amati tiru modifikasi. Bener, ATM gitu. ATM. Jangan malah amati tiru marah-marah. Gue ikut siapa gue gak ngikutin. Gak boleh. Modifikasi ya. Tadi juga itu Modifikasi. masuk akal karena maksudnya daripada teman-teman pusing gitu kan. Wah perusahaan ini minta banyak sertifikat lagi. Iya, banget. Ujung-ujungnya Iya, teman-teman ngepalsuin. Nanya ke Jangan. teman-teman. Bilang kalau kayak lu ada sertifikat gak kepake nggak biar gue masukin. Ada kan yang kayak gitu kan? Jangan, jangan. Yang senyum. Ya RD liatin yang senyum ya. Hati-hati nih. Lu pernah ikut pelatihan ini nggak? Tulisnya nama gue dong lah. Nah, Lah dia nitip dia. itu mungkin di interview bakal lolos, apalagi kalau orangnya jago ngomong ya. Benar. Nah, tapi begitu masuk probation, Pas udah mulai kerja. udah mulai kerja, Ketahuan deh tuh kalau beda, palsu tuh. gitu. Kayak Iya. mohon maaf kita nggak bisa lanjut masa probation kamu karena kamu tidak sesuai ekspektasi kami. Jadi minggu depan ada hari terakhir kamu di sini. Makanya jadi orang jangan kasih ekspektasi. Iya, dan ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir Kak Dinar. Ini kan dari tadi kita udah ngasih tahu yang hardnya, hard skillnya dan juga soft skillnya seperti tadi kayak misalnya tiba-tiba ternyata kamu di interview pakai bahasa Inggris. Ya kita nggak pernah tahu ternyata Oke. itu dibutuhkan gitu Iya. kan. Nah cara buat nyimbangin atau ngejar nih soft skill kita yang mungkin kemarin kita lebih fokus ke hard skill. Matematika gue bagus banget, tapi soft skill gue kurang. Gimana cara nyimbanginnya Oke. kalau Kak? Ini fakta ya, ini fun Oke. fact ya. Kalau ternyata akan selalu ada beberapa skills kita yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Betul. Gitu. Dan menurut gue pribadi, ini disclaimer menurut gue pribadi, nyeimbanginnya tuh susah atau mungkin nggak impossible nggak, tapi susah. Jadi menurut gue, kamu tuh tandain kamu excelnya di mana. Kamu lebih jago di hard skill, ya udah kamu nanti bisa jadi spesialis. Ah. Dimana kalau udah spesialis, kamu satu-satunya yang bisa di perusahaan itu. Bener. Gaji kamu sekelas senior manager, nggak punya tim, tapi kamu susah cuti. Karena kalau kamu cuti nggak ada backup, tapi Iya, lumayan iya. gajinya. Itu tuh banyak Bener. tuh orang kayak gitu tuh. Iya. Gajinya gede yang bisa diandelin dia doang. Nah, Aduh. itu gitu. hard skill tuh, total Itu- hard itu skill. hard skill. Kenapa total. lu gak ada? Bener. Apa lu butuh gue ada? Bener. Nah, buat kamu yang jagonya soft Soft skill. skill, nah
soft skill itu biasanya orang-orang yang EQ-nya tinggi, emotional Oke. intelligence-nya tinggi gitu. Iya, Nah ini iya, iya. biasanya nanjak ke leadership ladder-nya tuh cepet. Wah. Karena Oke. quote unquote bukannya cari muka. Mhm. Dia tahu ngadepin orang ini gimana, nge-treatmentnya gimana. terampil. Terampil. Nanti begitu dikasih kerjaan hard skill dia tahu, oh ini gue delegasikan ke Mas Coki karena dia jago ini. Betul. Ini gue delegasikan ke Mas Rafa karena dia jago ini. Betul. Gitu. Tapi bagian nge-backup kalian semua dia maju nih. Enggak, belum selesai. Bentar dulu ya Mas ya. Oke, Mas mau ngopi dulu nggak kita nih? Sambil nungguin. Nah, itu soft skill. pendekatannya. Nah, gitu. Emang porsinya udah ada masing-masing Bener, gitu iya. ya. Semua orang tuh ada tempatnya kok. Iya. Gitu. Jadi jangan banding-bandingin ya guys ya. Nah kalau dari tadi kita udah kasih tahu juga untuk kamu bisa mendalami hard skill dan juga soft skill kamu. Iya. Daripada pusing-pusing gitu kan. Dari tadi juga udah kasih tahu beberapa website. Ke belakang sini guys. Di Pasker tuh ada namanya Skill Hub. Itu teman-teman bisa tahu untuk ini kemampuan saya sebenarnya arahnya kemana. Aha. Habis ini ke situ ya. Tahu-tahu ya. Mampir. Kemampuannya Mampir. seperti Mampir. apa ya. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A buat teman-teman yang mau Ya. bertanya. Kami akan buka untuk 3 penanya pertama. Boleh. Silakan Yang buat mau teman-teman. nanya. Yang mau nanya boleh, yang mau nanya. Oh, ada hadiah untuk yang bertanya guys. Nah. Naik haji buat yang mampu ya. Subhanallah. Mau Enggak. dong. Salah. Salah. Dapat jabatan CEO. Oh ya kita bikin startup baru. Kita bikin startup Iya. baru. Saya Oke mau oke. nanya. Silakan ada yang mau bertanya teman-teman? Tentang soft skill, hard skill atau enggak mungkin yang beda jurusan tapi Iya, pengen masuk jurusan yang beda gitu ya. Kalau nggak ada yang nanya saya yang nanya ya. Kalau nggak bisa jawab. Kayak dosen. Boleh nanya apa ya? Kita simulasi interview ya. Simulasi interview, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan Jangan langsung malu. aja, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, Gunakan guys. bahasa ternyaman kamu, nggak usah yang kayak intelektual banget kayak which is literally. Nggak usah, Jaksel bos. santai, jaksel, Santai ya. aja ya. Ini kayaknya nih kakak-kakak yang pakai baju SMA udah pengen nanya nih lagi siap-siap. Boleh, boleh. Lagi nulis. Menurut gua mereka lagi siapin pertanyaan apa yang susah dijawab ya. Menurut gua kayak gitu. Nggak, dia lagi nyari contoh pertanyaan algoritma kak. Kak, berapa luas aljabar? Jangan ya. Susah ya. Susah ya. Gue sih gua kasih ke Kak Dinar aja kalau itu. Oh mohon maaf saya ambil HI karena nggak ada matematika dan aljabar. bener. Iya ya kak. Adanya statistika aja kan. Jangan sedih, saya Coki ngomong kayak gini, saya latar belakangnya ekonomi manajemen kak. ekonomi- HR. Makanya pas lihat kayak HR, oh ini yang gue kuliahin selama ini ya. Nah kita tukeran apa? Jangan. Pemasuk. Ada, Oh ada. udah ada. Yang baju biru jangan sampai lolos. Baju merah dong harusnya. Oh iya deng, luarnya biru pak. Halo Oke. kakak, namanya siapa kak? Silakan. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan nama saya Lamdia Yolanda Napitupulu dari mahasiswi Politeknik Ketenagakerjaan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Politeknik Tenaga Kerjaan ya. Apa kak yang mau ditanyakan nggak? Nah di sini kak saya mau tanya bagaimana sih cara kita untuk mengupgrade hard skill dan soft skill kita untuk dunia kerja yang akan datang. Upgrade Makasih. ya, upgrade Di skill. upgrade ya. Langsung jawab boleh? Boleh ya. Oke. Pertama, kamu identifikasi dulu target Aha. industri kamu nextnya apa, gitu. Setelah kamu tahu industrinya itu targetnya apa, Mhm. nah kamu bisa cari dari industri tersebut apa sih yang jadi utamanya atau skill yang dicari. Contohnya, kamu mau ambil teknologi ya, Oke. gitu. Sekarang lagi maju banget AI. Mhm. Nah, coba kamu pelajarin dikit-dikit tentang AI. Gitu, nggak mesti langsung Nggak jago mesti semuanya enggak, gitu ya? nggak semuanya gitu. Cukup kayak introduction-nya aja, setidaknya kamu paham zaman sekarang orang itu pakai AI untuk apa dan bikinnya gimana. Mhm. Jadi tahu judul dan juga halaman depan bab 1 lah Mhm. gitu. Nah, itu untuk hard skill. Jadi dicari dulu dari industrinya apa ya yang lagi kamu mau masukin nantinya. 3 aja dulu. Kalau 3 berat 2, kalau 2 berat 1. Gitu ya. Jangan bikin KPI yang kayak terlalu sulit untuk di-achieve gitu loh. Iya. Jadi tetap sesuai kemampuan Bener, kita. terus kemampuan kita ya. Ah. Untuk hard skill yang nggak pernah habis-habis di setiap masanya itu dibutuhkan adalah komunikasi. Komunikasi. Belajar cara perkenalan diri pada saat interview,
belajar cara kenalan sama orang lain secara profesional, postur tubuh, cara salaman, Betul. cara kamu senyum gitu Iya, ya. iya. Kamu sambil di kaca latihan kalau kamu memperkenalkan diri pada saat interview, kamu tuh looks-nya tuh bagaimana? Iya, iya. Gitu. Kelihatan nervous apa enggak? Bener Dan gitu, santainya. dan santainya. Orang kelihatan ngobrol santai kan kadang kan ada gestur-gestur Bener. apa Iya. gitu ya. Biasa kalau gugup tuh suka gini-gini. Iya Pak, jadi saya itu Kadang kakinya sambil gini, sambil ngedram kakinya. Iya, kalau di kamera kan nggak kelihatan ya, tapi Iya. begitu offline tuh kayak, iya mas mau minum dulu nggak apa-apa loh. jangan, itu kebiasaan-kebiasaan yang nggak Gitu. baik. Bener. Jadi latihan untuk memperkenalkan diri dulu aja buat interview. Kalau bisa rekam sendiri, kemudian review sendiri. Ah. Gitu. Terus coba belajar kenalan sama orang baru. Mhm. Itu yang kadang-kadang sulit ya. Kayak di sini kan banyak orang sebenarnya, Iya. dan kalian kan di-encourage untuk kenalan nih sama HR yang ada Iya, di iya. sini. Betul. Apalagi Gitu. secara offline, Terus secara secara langsung offline, gitu ya. bener. Mungkin kalau digital atau lewat chat gitu kan gampang ya. Gampang. Karena kita nggak tahu Bener. orangnya ekspresinya seperti apa Ya. gitu. Iya, Lebih baik iya. secara langsung gitu kayak, Bener. hai pulang bareng yuk. Salah, itu Salah. nge-modusnya HR. Salah Bunda. Oh, salah. Iya. Semoga udah menjawab ya. Menjawab ya. Atas pertanyaannya, kalau gitu tadi namanya siapa? Nge-rap tadi soalnya. Saya tunggu. Semoga jawabannya Laura namanya. Laura. Laura. Loda. Oke, baik. Yolanda. 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 Oh iya Yolanda, selamat kamu mendapatkan hadiah persembahan dari Pasker ID. Hey. Luar biasa. Selanjutnya masih ada satu lagi. Satu lagi. Waduh, ini saya agak bingung nih kalau kayak gini. Mm. Oke. Ya. Halo Silakan. kakak, namanya siapa dari mana kak? Belum nyala mic-nya. Belum Iya, nyala. iya. Dari tadi dia agak merumuskan pertanyaan, gue takut Iya, ya. gue Iya, iya. deg-degan nih gue nih. Saya satu anak tim nih. IPS ya, Satu jadi tim. taunya tata buku. Silakan. Perkenalkan, saya Feliandini dari SMA Negeri 59 Jakarta. Oke. Nice. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan kakak sempat mention tentang hard skill dan soft skill. Betul. Nah, kalau soft skill sendiri kan otomatis kita mempunyai jiwa leadership. Kalau kita mempunyai jiwa leadership, kita lebih mudah berkomunikasi dengan orang-orang sehingga kita bisa mengembangkan hard skill kita. Namun bagaimana kalau kebalikannya? Ketika kita mempunyai hard skill tapi kita di soft skillnya tuh kurang. Bagaimana caranya? Sedangkan kita saja dalam interaksi itu kurang. Oke, sekian, terima kasih. Oke. Boleh. Mantap. Terima Gila anak kasih. SMA pertanyaannya bagus-bagus ya. Mantep ya. Oke. Iya, anak SMA Saya juga nggak bisa zaman jawab, sekarang. jadi kita serahkan ke ahlinya. Ini kalau gue nggak bisa jawab, gue nggak diajakin lagi ya. Ya, enggak dong kak. Dari tadi apa yang kita bahas? Udah ada. Gimana kak? Silakan. Jadi gini, sekarang banyak di sosial media yang mengkategorisasikan seseorang itu introvert atau extrovert. Betul. Biasanya yang paling struggling itu adalah introvert karena mereka untuk bisa show up ketemu orang itu butuh energi lebih besar. Betul. Gitu. Jujur, gue itu introvert. Ya, gue bisa Serius? jadi, iya, gue tuh introvert. Oh, Dan iya? introvert gue tuh 80 sampai 90. Oke. Wow. Iya, 10% lagi gue jadi batang pohon. Diem doang. Diem doang. Gitu. Tapi ternyata ini bisa di-adjust. Nah, di-adjustnya gimana gini. Gue tahu kenalan sama orang, interview, ketemu orang baru, ketemu lingkungan baru, itu tuh makan banyak sekali energi kalian. Betul. Tapi kita bikin prioritas. Aha. Hari ini prioritasnya mau ikutan job fair. Oke. Gue akan ketemu banyak orang dan di situ banyak HR, literally recruiter, talent acquisition nih yang ada di booth-booth nih. Ini semuanya bagiannya hiring. Betul. Ya. Nah, kalau kalian udah ada di sini dengan semua yang udah kalian korbankan hari ini, bangun pagi dari rumah, sarapan, pamit sama bapak ibu, minta ongkos lebih 300 nanti mau beli kopi. Terus nggak dimanfaatkan kesempatannya, itu sayang. Hari ini kamu dorong diri kamu, kita kadang-kadang butuh 20 detik kepedean yang over pede. Oh. 20 detik aja. Kayak nih gue tertarik nih sama Pertamina, nanyanya gimana ya, muter-muter aja di depan Iya, boothnya. iya. Nih kayaknya itu HR-nya nanya nggak ya gitu. Kalian ketemu beliau itu di hari ini aja, bukan di ruang interview, jadi bisa ngobrol santai. Betul. Jadi kayak manfaatin, oke gue cuma butuh 20 detik kenalan sama mbak HR ini, nanya nanti mau kirim CV kemana, udah terus pamit makasih. Iya. Gitu. Jadi didorong aja, udah didorong, kemudian gue tahu kan degan, akan nervous banget, tapi kita paham. Kita tuh HR tuh paham, kalian tuh nervous, kalian tuh gugup, kita paham. Gitu, karena emang ini bukan hal yang mudah untuk dilaluin, Iya. tapi ini harus dilaluin. Betul. Gitu, ini harus dilewatin untuk kalian get hired dan dapat kesempatan atau informasi yang kalian butuhkan. Jadi dorong diri kalian untuk hari ini aja, abis ini kalau gue dapat berhasil
email buat kirim CV ke Pertamina, gue abis ini mau jajan kopi yang mahal. Kasih reward ke diri sendiri. Apresiasi diri Apresiasi. sendiri ya. Gitu. Nah, didorongnya ke sana. Pada akhirnya nanti dalam hidup ya, kita akan menghadapi situasi di mana kayak mau kabur aja gitu, nggak mau ketemu bos, nggak mau di brief. Ini weekend harusnya gue pacaran, gitu kan ya. Tapi ada yang harus dikejar yaitu target untuk biaya nikah. Bener. Gedung itu nggak murah ya teman-teman ya, gitu. Jadi harus didorong. Nah, itu motivasinya apa? Jadi manfaatkan 20 detik pertama akan berat tapi udahnya udah. Gitu ya. Jangan lupa kasih apresiasi ke diri sendiri. Good job. Semoga nanti ini hasilnya baik. Walaupun soft skill kita mungkin secara komunikasi nggak sebagus itu, pokoknya tetap didorong aja karena kamu tahu kan kamu tuh punya hard skill yang sangat bagus gitu ya. Gitu. Jadi lebih melihat lagi kemampuannya di mana. Kalau misalnya yang belum tahu, oh aku mampunya di hard skillnya atau di soft skill, ya tadi udah dikasih tahu. Coba dicek dulu deh kemampuan kamu tuh sebenarnya ada di titik berat mana. Balik lagi dong ke Paskar ID belakang ya. Itu dia. Oke, karena waktu kita sudah masuk di 2 sesi terakhir dan kali ini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Dinar DHR yang udah Mas sharing-sharing. Rafa. Mungkin terakhir nih ada yang mau disampaikan ke teman-teman, mungkin upcoming project Kak and anything you want. Silakan. Gue tahu cari kerja itu susah banget karena gue pernah ada di tahap itu ya, dan saat ini gue punya privilege di mana gue jadi orang yang interview yang nyari kerja. Betul. Gitu. Jadi gue harap teman-teman yang ada di sini jangan mengecilkan pengalaman yang kalian punya, jangan mengecilkan latar belakang kalian. Ini waktunya kalian untuk show up ya. Hari ini aja, besok mau introvert, mau sosial mediaan seharian, gak ngomong sama siapa-siapa, terserah. Tapi kalian udah di sini, ini semua tersebar rekruter talent acquisition yang emang kerjaannya nanti adalah baca CV dan interview kalian. Betul. Gali informasi yang kalian butuhkan di sini. Ini udah disediain ya. Jadi jangan pulang dengan tanpa informasi yang akan bisa bermanfaat sama kalian. Setidaknya kenalan, naruh CV gitu, kenalan sama teman-teman yang lain, cari teman, networking dan lain-lain. Good job, bismillah, semoga tahun depan udah dapet apa yang lagi dicari. Amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Dinar, tapi kasih, Kak jangan Dinar. meninggalkan tempat dulu karena Oke. aku mau mengundang kepada Chief Pusat Pasar Kerja yaitu Bapak Muhammad Yusuf untuk pemberian sertifikat secara simbolis. Silakan Pak. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Luar biasa loh. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Ini nih yang keren Cok. Kita mau kasih tahu juga teman-teman, ini bukan satu-satunya talk show yang akan terjadi di hari ini. Kita masih akan ada 2, apa aja Cok? Ada Cinta Laura nanti dan kita akan juga ngobrol sama Prof. Anwar Sanusi PhD dan juga ada Andovida Lopez dan nanti akan ada lomba stand up comedy. Dan sekali lagi tepuk tangan buat Kak Dinar DHR. Luar biasa. Kak Dinar dapat kartu nama, saya nggak mau dikasih kartu nama Pak. Gua langsung dikasih juga Langsung tuh. dikasih. Lu Hello. Ah, Buat lumayan. Coki bukan buat saya. Satu tuh. Siap, maaf tangan kiri Pak. Terima kasih. Ini dia. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Boleh Kita foto ucapkan buat teman-teman yang udah hadir di sini. Oh kita foto dulu ya. Sambil foto, gue sambil ngomong nggak apa-apa ya, biar kelihatan kalau saya MC-nya. Baik, let's go. Let's go. Oke, jadi buat teman-teman dipastiin untuk tidak meninggalkan area ini. Iya. Kalau teman-teman mau berkeliling booth silakan karena kegiatan kita masih banyak dan silakan kami persilakan untuk Kak Dinar juga Pak Yusuf untuk meninggalkan tempat. Terima kasih Kak Dinar, Terima sukses kasih, Kak selalu. Dinar, sukses sekali. Sampai ketemu. Dan sekali lagi teman-teman, kita akan ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Kita akan interview paling dekat upcoming. Kita ada Prof. Anwar Sanusi, PhD dan juga Cinta Laura dengan membahas melangkah maju dalam transisi karir. Dan kita akan kembali sesaat lagi Rafa ya. Betul, kalau gitu gua Rafa. Gua Coki Prakoso. Kita ketemu sesaat lagi. Peace out. Bye.